Alkisah di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni yang menginginkan seorang anak supaya dapat menemaninya dan membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi raksasa bernama Buto Ijo yang akan memberinya anak. Namun, dengan satu syarat, yaitu saat anak tersebut berumur 17 tahun, ia harus kembali diserahkan kepada Buto Ijo untuk disantap. Karena sangat ingin mempunyai anak, tanpa ragu, Mbok Sirni pun menyetujui syarat tersebut. Lalu Buto Ijo memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Dengan hati-hati, Mbok Sirni pun mulai membelah mentimun tersebut. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi cantik yang kemudian diberi nama Timun Mas. Waktu kian berlalu, Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari, datanglah Buto Ijo untuk menagih janjinya. Mbok Sirni yang amat takut kehilangan Timun Mas pun mengulur janji supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Buto Ijo menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa, Timun Mas semakin enak untuk disantap. Seiring berjalannya waktu, Mbok Sirni semakin sayang dengan Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni memberikan keempat bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya berdoa. Paginya, Buto Ijo kembali datang untuk menagih janji. Timun Mas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Sirni. Buto Ijo yang melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang pun langsung mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpan. Ia membuka bungkusan berisi biji mentimun, jarum, hingga bungkusan garam. Namun Buto Ijo tak kunjung menyerah dan terus melanjutkan pengejarannya. Hingga sampai pada bungkusan terakhir, Timun Mas membuka bungkusan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia tenggelam dalam lautan lumpur tersebut. Akhirnya Timun Mas mengucap syukur dan dia bisa hidup bahagia dengan Mbok Sirni.